Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendes dimanapun Anda berada. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara buat Bupot PPh 21 masa Desember tahun 2025 dengan cara impor XML. Oke, Bupot PPh 21 Desember atau Bupot tahunan A1 bagi pegawai tetap. Bukti potong A1 dan A2, apa bedanya sih? Yang pertama itu Bupot PPh 21 pegawai tetap masa Desember itu sama dengan Bupot A1 atau A2. Bedanya kalau A2 itu khusus untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Kalau Bupot A1 selain PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Kita sebagai perangkat desa tentunya yang tiga ini ya, Bupot A1 dan A1 A2 itu wajib dibuat untuk semua pegawai tetap walaupun PTKP atau tidak. A1 dan A2 dibuat pemberi kerja sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 20 Januari dan dilaporkan disampaikan ke pegawai akhir Januari. Ayo bagi desa-desa atau bendahara desa yang belum melaporkan A1 segera membuat. Caranya cukup mudah ya menggunakan format XML. Oke, langsung kita masuk ke Cortex. Jangan lupa kita impersonate dulu ke akun lembaga kita. Kalau sudah, caranya kita buat e-bupot seperti biasa. Kita pilih yang BPA1, bukti pemotongan A1 masa pajak terakhir. Jangan A2 ya. Oke, setelah itu, setelah tampilannya seperti ini, kita impor data dulu. Sebelumnya kita sudah siapkan data untuk impor data. Kita sudah siapkan di sini. Kita siapkan Excelnya seperti ini, terus data impor bisa di-download langsung dari Cortex untuk data XML-nya, tapi saya menemukan channel di YouTube yaitu channel Paham Pajak ya. Ternyata sudah disediakan sedemikian rupa, sangat mempermudah. Terima kasih kepada Paham Pajak. Sudah saya subscribe, kalian juga bisa kunjungi akun channel Paham Pajak, kita belajar sama-sama dan jangan lupa subscribe juga. Di situ sudah dicantumkan diberi data yang sedemikian mudah untuk kita gunakan. Jadi tidak usah repot-repot. Dan di sini sudah ada isian data, ada nomor masa pajak awal, masa pajak akhir, NPWP, NIK, status PTKP, posisi, dan lain-lain. Caranya mengisi bagaimana? Di sini ada, kita sesuaikan dulu ya kolomnya, karena di paham pajak itu baru 3 kolom. Kita lengkapi saja, sesuaikan, karena di sini perangkatnya 15, kita sesuaikan 15. Kita copy paste saja. Terus masa pajak awal ini adalah awal bulan 1. Apabila pekerja dimulai di bulan 2, diangkatnya kita cantumkan di sini 2. Karena di sini full year semua, kita cantumkan bulan pertama dan masa pajak akhir Desember 12. NPWP NIK kita copy paste dari yang data yang kita siapkan tadi di sini. NIK kita copy paste saja. Untuk status PTKP ini K kawin tanggungan 3 dan seterusnya. Sesuaikan ya. Terus posisi ini jabatan, gaji penghasilan setahun itu adalah gaji perangkat semua setahun ya. Opsi gross up ini ada yes atau no. Yes itu adalah PPh yang ditanggung perusahaan. Karena di desa itu ditanggung tidak ditanggung berarti no semua ya. Untuk tunjangan lainnya honorarium, asuransi, natura tak kasih nol semua karena di sini tidak ada. Iuran pensiunan atau THT, JHT, zakat, ini zakat yang dikelola oleh badan zakat ya. Terus bukti pemotongan sebelumnya apabila pindah dari perusahaan lain. Oke, asumsikan nol saja semua. Kalau sudah kita ke data di sini, ini jangan lupa ya, ini disesuaikan juga jumlah perangkatnya. Kalau 15 kita copy paste saja 15. Ini rumusan semua sudah otomatis. Kita sudah isi dari sini, yang data ini otomatis sudah terisi.
Oke, cukup mudah ya datanya. Kita sesuaikan, terus setelah itu, setelah kita downloadnya di mana? Ini di Paham Pajak ya. Di sini ada panduannya, ada link untuk downloadnya. Kunjungi saja untuk channel akun Paham Pajak. Oke, sudah semua. Jangan lupa NPWP pemberi kerja diisi juga. Setelah itu kalau sudah semua kita cek, kita ekspor saja di sini. Kita ekspor, terus kita namai BPA1 atau apa terserah kalian, status atau save as a type in XML file otomatis ya. Kita namai terus kita ekspor di sini. Oke, karena saya sudah simpan, kita cancel saja. Kalau sudah tersimpan, kita kembali lagi ke akun Cortex. Kembali lagi ebupot BPA1 bukti pemotongan pajak terakhir. Oke, setelah itu kita impor data di sini, browse. Setelah browse kita ambil dari tadi BPA1 ya. Saya namakan BPA1 tadi, kita open. Oke, setelah itu kita lihatnya di XML monitoring di sini ya. Status submitting about finish, berarti benar ya. Ini banyak sekali kejadian file atau error in XML dokumen. Kalau keterangannya begitu berarti datanya yang error. Kalau validating file ada gambar matanya di sisi samping, itu berarti isiannya data yang error. Mungkin kalau ada kejadian seperti itu bisa tanya-tanya atau bisa ketik di kolom komentar, juga bisa langsung mengunjungi akun Paham Pajak. Di situ sudah dijelaskan untuk masalah error-errornya. Kalau kalian sudah mengisi dengan benar, mungkin hasilnya akan seperti ini. Oke, setelah itu kita tutup, lalu kita refresh di sini. Setelah itu kita sesuaikan bulannya di sini ya, Januari 2025 sampai Desember 2025. Oke, masuk ya, masuk semua. Kita cek sudah masuk semua. Oke, setelah itu kita centang semua dan kita terbitkan. Jangan lupa konfirmasi tanda tangan. Kita tunggu keluarnya. Oke, sukses dan telah terbit. Oke, untuk masa Desember 2025 ya, sudah terbit ya. Oke, langsung kita laporkan SPT ya. Kita laporkan buat konsep SPT PPh 21 masa pajak Desember tahun 2025, lanjut NIS normal buat konsep SPT. Oke, seperti biasa kita lihat dulu. Oke, di sini kita posting. Oke, karena kemarin kita sudah nginput PPh 21 yang selain pegawai tetap juga ya, senilai Rp73.750. Ini sudah masuk di bulan Desember. Terus yang untuk perangkat desa juga sudah masuk. Oke, yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita ke bawah centang, jangan lupa simpan konsep dan bayar lapor. Pemindah bukuan deposit ya di sini. Oke, setelah itu konfirmasi tanda tangan. Operasi gagal, kita ulangi lagi. SPP sudah disampaikan, berarti tadi sudah masuk ya. Kita cek lagi di konsep di SPT nanti yang dilaporkan. Apabila belum, kita hapus saja, kita laporkan kembali. Oke,
Sampai di sini dulu video kali ini. Tanggungan kita sebagai bendahara di tahun 2025 sudah berakhir dengan sudah terlapornya SPT pada bulan Desember. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.